berada depan kursi VIP kita. Mohon izin kami, ibu yang berada di depan, kami mohon di depan tenda utama, kami silakan kita menuju tempat yang sudah disiapkan. Ketika kita menyaksikan Partai Nasdem mengundang, sudah saatnya wes wayahe melu politik, wes wayahe ojo ngadohi politik, wes wayahe terlibat langsung. Kalau orang Jawa bilang begitu, wes wayahe, it's time. Ibu bapak saja tahu Anies hebat, apalagi saya lebih tahu daripada ibu bapak. Tidak ada kandidat yang disandingkan sehebat Anies. Kumpulkan 10 kandidat presiden ke depan, semua dibandingkan, disejajarkan. Anies lebih qualified, Anies lebih jujur, Anies lebih paham baik dalam kompetensi kemampuan beliau sebagai akademisi, pemahaman beliau tentang antropologi linguistik, budaya dan bahasa, kejujuran beliau bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Bahkan memimpin Indonesia terlalu kecil, mimpin Amerika, Anies lebih qualified daripada Joe Biden. Jadi Jakarta, kalau jalan kampung-kampung, jarang teman-teman media ikut. Saya nggak pernah ajak teman-teman media. Kenapa? Masyarakat itu supaya tahu bahwa gubernurnya datang mau ketemu rakyat, bukan mau diberitakan ketemu rakyat. Dia ketika kami datang bersama dengan banyak media, mereka juga batin, oh kami bakal jadi subjek berita ya ini ya. Yang muncul adalah, jadi Bapak kesini mau ketemu saya, mau lihat masalah, atau mau jadi berita Pak? Saya nggak pernah ajak. Makanya coba aja dicek, berita-berita minim sekali. Tapi saya selalu datang masyarakat bawa kamera sendiri, bawa tim dokumentasi sendiri. Kenapa? Karena saya lagi membangun kepercayaan dengan masyarakat bahwa kita kerja memang untuk masyarakat, bukan untuk diberitakan. Nanti buahnya itu di ujung akan muncul namanya kepercayaan, dan kita memang bekerjakan untuk itu. Jakarta ini sudah pernah ada gubernur dan bisa menjadi presiden bila setiap gubernur baru menjalankan tugas sebentar lalu meninggalkan tempat. Lain kali kalau ada pilkada di Jakarta, pertanyaan selalu di setiap debat adalah Anda mau menuntaskan atau tidak. Padahal pemilihan gubernur di Jakarta adalah untuk Jakarta, dan saya berkali-kali sampaikan. Kalau Anies Baswedan misalnya calon presiden dan orang di luar pemerintah, saya berpikir ada orang di luar pemerintah. Tahun kemarin dia pensiun dari DKI. Jadi waktu dicalonkan oleh Nasdem sebagai gubernur berapa? Ada dari sisi pemerintah, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Berarti dia orang dari pemerintah. Pemahaman. Kita cek lagi apa latar belakangnya. Ini jangan-jangan kawasan. Kalau kita beri kesempatan dia menjadi pemimpin, kita coba cek. Kita coba berikhtiar, kita lakukan pengecekan. Apa dia menjadi alat negara asing? Juga mungkin. Jadi apa yang salah? Tidak ada yang salah, enggak sebenarnya. Saya berharap dan berdoa, ya Allah, berikanlah sebuah kekuatan sebagai sama penciptanya. Proses saya kali ini juga tidak salah. Saya melihat bangsa ini lebih baik, lebih maju. Soal menang, kalah, saya pastikan dia kalah atau sebaliknya dia tidak menang nanti. Pertandingan belum dimulai. Memang kewajiban Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, kemudian tidak memberikan gambaran pikiran-pikiran kenapa mencalonkan Anies Baswedan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, tokoh restorasi Republik Indonesia Bapak Haji Surya Paloh, dan para menteri yang hadir di tempat ini, tokoh Sulawesi Selatan diantaranya Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo,
yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tokoh muda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Rusdi Mase RMS. Pak Rusdi Mase menelpon saya, Ustadz, tolong hadir di acara saya untuk doa. Saya bilang, doa saja Pak. Dia bilang, ceramah sedikit. Maka saya mau kultum kuliah 7 menit. Menurut konsep ilmu politik, partai politik hadir untuk merebut kekuasaan. Di Indonesia, partai politik hadir untuk mengambil bupati, gubernur, presiden, dan khususnya anggota parlemen. Dan tujuan akhir dari politik itu mensejahterakan rakyat Republik Indonesia. Mari kita lihat konsep agama. Agama mengajarkan, kalau dibawa ke konteks Indonesia, Republik Indonesia ini kata Nabi, dia hanya tegak, sukses, berjaya apabila ditopang 4 hal. 1, adilnya para pemimpin. Di sini ada gubernur, ada menteri, ada bupati, ada wali kota. Maka ketahuilah bapak-bapak pejabat, bapak lebih gampang masuk surga daripada kami para mubalik. Kenapa? Mubalik di Sulawesi Selatan ribuan, tapi bupati, gubernur dihitung jari yang ada di Sulawesi Selatan. Gubernur 1, Ustadz ribuan. Maka tentu keliru dan rugi apabila jabatan itu tidak memudahkan bapak masuk ke dalam surga. Kenapa? Bapak hanya sendiri, tidak ada saingan. Kalau kami meskipun masuk surga ngantri bos. Kenapa? Banyak kuantri. Gubernur langsung masuk sendiri ji. Tapi ingat, ketika juga gubernur salah, gampang dijakkala. Kenapa? 1 ji. 2, tegaknya Republik Indonesia ini apabila ditopang oleh kedermawanan para pengusaha. Bapak Surya Paloh tentu masuk ke partai karena sudah kaya. Politisi kalau miskin susah menang. Makanya kaya dulu supaya kau tidak ambil APBD. Kaya dulu. Kenapa Bapak Surya Paloh dihormati, disegani di partai? Karena sudah punya duit. Kalau kita tidak punya duit, selalu kayak begini bos. Yang ketawa serius orang ini. Tapi ingat, tidak selamanya duit menentukan keberhasilan. Kenapa? Kalau semata-mata duit orang bisa menang, maka orang kaya saja yang terpilih menjadi anggota DPR. Tapi nyatanya ada anggota DPR tidak kaya tapi bisa duduk di kursi. Kenapa? Karena dia punya investasi sosial. Jadi saudara-saudaraku para pengurus Partai Nasdem, kode gaga duitmu pakai singi si pakmu. Kalau tidak ada duitmu bos, perbaiki akhlakmu. Yang paling sial, ndak ada tommi wamu, jelek tommi si pakmu, ndak ada pilih kau cilaka. Setelah ada duitmu, bersedekahlah. Apa Bapak lihat Surya Paloh seperti sekarang karena sekarangnya? Tidak. Yang saya ingat saya di Republik Indonesia, Bapak Surya Paloh mulai dikenal karena adanya bencana tsunami di Aceh. Beliau sedekah, beliau curahkan segala pikiran dan harta untuk membantu orang korban, dan hadiahnya seperti yang kita lihat sekarang. Maka politisi bersedekahlah bos, jangan kusekit.
Karena demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak ada duitku, Ustaz. Oke, kau tidak usah sedekah dengan duitmu. Para anggota DPR yang Allah berikan rezeki, kesempatan untuk duduk di parlemen, sedekah kau, bos. Apa sedekahmu? Bikin kau undang-undang, bikin kau peraturan daerah yang membuat rakyatmu makmur. Saya bukan anggota DPR, Ustadz. Saya tidak punya duit. Sedekahlah dengan apa? Sedekahlah dengan jangan kau ganggu orang, perbaiki akhlakmu. Insya Allah nak pilih ke orang. Saya bilang sama anak-anak mahasiswaku di Unhas, Dek, madodot culemu kalau kau selalu pikir pegawai negeri. Kau sarjana, pulang kau di kampungmu, mengabdi kau 5 tahun. Masa ndak bisa kau di kabupatenmu mendapat 1.500 suara? 1.500 suara kau dapat, insya Allah duduk kau di DPR. Duduk kau di DPR, kau punya peluang menjadi ketua DPR. Sudah kau duduk ketua DPR, goblok kau kalau ndak bisa kau jadi bupati. Yang ketiga, kata Nabi, tegaknya negeri Indonesia ini apabila didukung oleh ilmunya ulama. Maka Partai Nasdem jangan musuhi ulama. Dan juga ulama jangan kau musuhi Nasdem. Mari kita bersilaturahim, mari kita beramak-amak. Ulama doakan politisi supaya dia menjadi politisi yang baik. Belajar dari Taif, Nabi dilempari sampai pecah bibir beliau, berdarah kepala beliau. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, saya diutus Allah, kau berdoa saja, saya hancurkan warga Taif ini. Bilang engkau saja. Kira-kira kalau saya dilempari, tiba-tiba datang tentara 1 peloton, bagaimana saat ratakan. Tapi Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, apa Nabi minta berdoa hancurkan? Jawaban Nabi, Jibril, kalau Allah ingin mendengar doaku kali ini, saya berdoa mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Dia lempari, kasihan karena dia tidak tahu apa yang saya bawakan. Kalau bukan bapaknya yang dapat hidayah, mudah-mudahan anaknya yang beriman kepadaku. Maka ulama yang ada di Indonesia, mubalik yang ada di Indonesia, doakan semua politisi kita supaya mereka menjadi politisi yang bermartabat. Yang keempat, kata Nabi, doanya fakir miskin dan anak yatim. Maka benarlah para politisi anggota DPR, kalau bapak punya rezeki, kasih makan kepada yatim piatu. Kenapa? Kita orang beragama yakin dalam hidup ini ada sebut unsur X. Apa unsur X? Kekuatan Allah. Siapa yang sangka Bapak Syahrul Yassin Limpo menjadi Menteri Pertanian? Coba. Siapa yang sangka Bapak Rusdi Masek memimpin Partai Nasdem di Sulawesi Selatan? Itulah kekuatan X. Maka jangan kau pandang enteng orang, lebih baik kau berdoa. Jangan selalu cari muka sama manusia. Para politisi, hargai diri Bapak, karena Allah telah menciptakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah tidak pernah. Boleh Bapak hormat sama ketua partai, boleh Bapak hormat kepada bupati, gubernur, tapi jangan menghambakan diri sampai hilang harga diri. Lewat di sana, bos. Patetongnya lemu, tegakkan kepalamu dengan harga dirimu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, agar 4 hal ini terwujud, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk memimpin doa ini dalam syariat Islam. Tidak berarti doa ini hanya kami orang Islam yang memilikinya. Silahkan Bapak Ibu berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Amin. Mari kita mengawali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya. Kita ikhlaskan untuk Bapak Haji Surya Paloh, mudah-mudahan tetap tegar, membimbing dan membina kader Partai Nasdem. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, Zat yang memberi hidayah dan petunjuk. Berikan hidayah dan petunjukmu kepada kader Partai Nasdem. Berikanlah keberanian dan kesanggupan kepada mereka. Tunjukkan yang hak adalah hak, dan berikanlah kesanggupan kepada mereka melaksanakan yang hak itu. Tunjukkanlah yang batil adalah batil, dan segeralah berikan kemampuan untuk menindas kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta, dan ilmu untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tanganmu jualah yang mengabulkan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ghfirlah.